Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah zuhur Masjid Agung Nurul Iman Padang yang saya hormati dan saya muliakan, segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam kita doakan pula semoga senantiasa tercurah buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini Sabtu tanggal 17 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1447 Hijriah. Saya sampaikan kajian zuhur kita dengan judul memperingati Isra Mi'raj, berarti memperingati sholat. Ini kita kaji oleh karena dalam beberapa hari ini di beberapa tempat umat Islam mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Selain itu, sebagai bagian dari syiar Islam kita, sekaligus kita jadikan momentum untuk kembali mengingatkan kita kepada intisari dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Di antara intisari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha menerima paket kewajiban sholat dari awalnya 50, setelah mendapatkan masukan saran dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah kembali menghadap kepada Allah, mohon dikurangi. Bolak-balik Rasulullah minta dikurangi sebanyak 9 kali, sehingga sudah tinggal 5 lagi. 5 itu pun Nabi Musa masih menyarankan, kalau engkau masih mau Muhammad, 5 itu pun minta kurangilah. Kalau umatku insya Allah kuat, karena mereka mampu dan sehat-sehat. Umatmu mungkin tidak akan kuat, tapi Nabi kita sudah berat untuk minta dikurangi. Nah, melalui peristiwa ini, tentu inilah yang merupakan oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu untuk beliau dan juga untuk umat beliau, termasuk kepada kita, yaitu marilah kita pelihara sholat itu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah seluruh sholat dan sholat pertengahan, dan dirikanlah sholat itu karena Allah dalam keadaan tunduk lagi terus menerus. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa memelihara sholat.
Selain kita juga memelihara hal-hal yang lainnya, maka marilah yang lebih utama kita pelihara adalah sholat. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh melihara sholat, kita akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, baik selama hidup di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Di antaranya bisa kita sebut keuntungan dunia dan akhirat itu sebagaimana doa kita dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang melihara sholat akan lebih besar mendapatkan hasanah fid dunya dan juga hasanah fil akhirah. Bagaimana hasanah di dunia itu? Hidupnya baik-baik saja, aman saja, dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, hidup yang bahagia hakiki dan sebagainya. Di akhirat nanti hasanahnya selamat dari masuk api neraka dan mulus masuk surga. Bahkan kalau luar biasa memelihara sholat, bisa sampai dapat surga nomor 1, yaitu surga Firdaus. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 9 sampai 11. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mereka memelihara sholat-sholat mereka, mereka lah yang akan menjadi pewaris, yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Tidak ada lagi kesenangan dan kenikmatan yang lebih dari surga Firdaus itu. Surga Firdaus itu adalah kesenangan dan kenikmatan yang luar biasa. Itu akan Allah berikan diantaranya kepada orang yang memelihara sholat. Nah, tentu pendalamannya bagaimana memelihara sholat itu. 5 cara memelihara sholat. Pertama, selalu lengkap 5 waktu. Jangan pernah tinggal sholat 5 waktu itu. Sakit separah apapun, musafir sejauh apapun, selalu 5 waktu itu lengkap setiap hari. Kalau sekiranya dulu karena kelalaian atau sebab apapun pernah bolong sholat, padahal sudah balik, mohon ampunlah sejadi-jadinya kepada Allah, agar itu tidak jadi masalah di kemudian hari kita. Yang kedua, sholat di awal waktu. Kalau sudah masuk waktu sholat, segera bersiap-siap untuk sholat. Jangan dilalai-lalaikan, ditunda-tunda. Kecuali kalau kita sakit, musafir, atau kegentingan lainnya. Tapi kalau tidak ada kondisi itu, sholat di awal waktu, berarti memelihara sholat. Yang ketiga, semaksimalnya sholat 5 waktu itu berjamaah. Artinya kalau bisa berjamaah kita sholat, jangan sholat sendirian. Bukan tidak sah sholat sendirian, sah. Tapi kalau kita lebih suka sholat sendirian saja, padahal bisa berjamaah, kurang sungguh-sungguh memelihara sholat. Kurang sungguh-sungguh memelihara sholat. Yang keempat, kerjakan juga sholat-sholat sunat. Nah, kenapa kita juga menambah dengan sholat-sholat sunat? Ada 2 keuntungan sholat-sholat sunat itu. Pertama, sebagai memperbanyak pahala kita. Yang kedua, menyempurnakan kekurangan yang ada dalam sholat wajib kita. Mungkin sholat 5 waktu kita ada kurang khusyuk, kurang bagus tajwid bacaannya, ada gangguan-gangguan, sehingga kurang sempurna sholat 5 waktu kita. Ada dikerjakan sholat sunat, maka kekurangan di sholat wajib itu disempurnakan, ditutup oleh sholat sunat kita. Kemudian yang kelima, memelihara sholat, pelihara pesan-pesan sholat. Jadi sholat itu selain ibadah secara khusus, juga sekalian ada pesan sholat itu untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Bisa banyak pesan sholat itu. Di antaranya saya pilihkan 3 pesan sholat. Pertama, pelihara tutur kata.
Bukankah sholat itu mulai dari niat, takbiratul ihram sampai salam, kalau ditambah dengan zikir dan doa, itu semuanya kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Itu juga pesan, begitulah dalam kehidupan kita. Bicara yang baik saja, ucapkan kata-kata yang baik saja. Kalau yakin itu baik, ucapkan. Kalau tidak baik, tahan. Tidak usah sembarangan mengucapkan kata-kata. Jadi orang yang memelihara sholat, pantang baginya mengucapkan kata-kata yang tidak berarti, apalagi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mudah saja petantang petinting, bahkan kata-kata kotor bercarut pun keluar, itu tidak melihara sholat. Yang kedua, pelihara aurat. Bukankah ketika kita sholat mesti sempurna menutup aurat? Tidak sah jadinya sholat kita kalau ada sebagian dari aurat kita terlihat. Nah, itu sekaligus pesan, begitulah dalam kehidupanku. Jangan dibiarkan ada bagian aurat kita terlihat oleh yang tidak muhrim dengan kita. Tutup aurat kita dengan sempurna. Walaupun dalam rumah kadang bisa jadi datang tamu, yang tamu itu tidak muhrim kita, maka istri kita, anak-anak gadis kita, pastikan semuanya pakai jilbab. Apalagi keluar rumah pakai jilbab, tidak boleh kelihatan rambutnya. Yang laki-laki juga begitu, bapak-bapak, jangan kelihatan paha, karena paha itu sebagian dari aurat. Nah, ini kita melihat ada fenomena dari mana budaya itu datang. Betapa banyak orang-orang yang keluar rumah santai saja pakai celana pendek, naik motor, maraton, olahraga, padahal kelihatan paha itu, kelihatan aurat itu. Orang yang melihara sholat itu dijaganya, tidak mau dia kelihatan pahanya. Yang terakhir, yang ketiga, pelihara kejujuran. Bukankah sholat itu sudah ada aturannya, kaifiatnya, dan kita laksanakan seperti itu? Itu sekaligus didikan kejujuran. Selalulah jujur, yang sebenarnya saja, jangan berbohong. Kalau berdagang jangan mengurangi timbangan, jangan zolim, jangan mempermainkan kwitansi di kantor, jangan memarkup proyek, supaya kita memelihara sholat. Nah, inilah kajian zuhur kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.